Oke, pada kesempatan kali ini di video saya hanya ingin membagikan penjelasan mengenai pentingnya memahami routing. Tujuan saya membuat video ini hanya untuk menyelesaikan tugas produktif yang diberikan dari sekolah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita ngomongin router, kita flashback dulu. Masih ingat apa itu router? Router merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tugas router memforward data atau fungsi IP forward harus diaktifkan menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Oke, saya akan membahas sedikit untuk bagian yang pertama, yaitu mengenai router merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Nah, apa maksudnya teman-teman? Maksud dari dua jaringan atau lebih di sini bisa saja IP-nya berbeda, atau misalkan IP-nya sama, subnet masknya sama, tapi host ID dan net ID-nya berbeda. Tentu saja itu tidak cukup menggunakan switch. Kita perlu perangkat tambahan yaitu router. Konsep routing adalah suatu proses meroutkan paket data dari network satu ke network yang lain dengan menggunakan router. Nah teman-teman, di sini ada contoh jenis-jenis router. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama dedicated router dan yang kedua PC router. Nah di sini teman-teman ada sebuah contohnya komputer A, B, dan C. Di sini semua komputer dihubungkan menggunakan hub. Bisa kita lihat juga di sini menggunakan IP address kelas B. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan apakah semua komputer di sini bisa saling terhubung? Coba perhatikan sama-sama. Ya, tentu saja. Walaupun ini adalah sebuah jaringan yang sama antara komputer A dan B bisa saling berkomunikasi, sama-sama kelas B, kemudian net ID dan host ID-nya masih sama. Bisa kita lihat teman-teman, yang A itu adalah 8,10 dan yang B adalah 8,9, sedangkan yang C berbeda network IP-nya ya. Nah jadi di sini walaupun sama-sama kelas B dan subnet masih sama, ini gak bisa saling berkomunikasi teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian tadi bertanya kenapa kok bisa kayak gitu, nah ini ada 3 alasannya ya. Ini alasan yang terakhir kan, kalian pasti bingung kok bisa kayak gini why. Itu jawabannya cukup simpel ya teman-teman, karena C memiliki net ID yang berbeda dengan A dan B. Network dengan net ID berbeda kayak mana kan, kayak gitu pasti agar C dapat berkomunikasi dengan dua host yang lain diperlukan router yang telah dilengkapi dengan protokol routing. Jadi udah cukup jelas kalau ada masalah perbedaan ini si router ini yang sangat kita butuhkan. Nah di sini ada satu contohnya lagi, di sini bisa kita lihat ya, ini ada A1, A2, A3, A4 sampai A5. A2, A3, A4, A5 nya itu di network A, sedangkan bisa kita lihat A1 bisa. Jadi kalau ada router itu semua masalah. Di sini bisa sama-sama dihubungkan melewati satu pintu atau biasa disebut port ya. Bisa A4 sampai A5 bisa, tapi mereka melewati yang sama, jadi masih bisa sama-sama saling terhubung. Ini juga demikian teman-teman. Ada beberapa contoh jaringan. Kalau misalnya berbeda kayak gitu. Contohnya network A, network B, network C, network D, ada contoh 4 jaringan kayak gitu. Tapi di sini teman-teman, walaupun itu bisa kita lihat ya perbedaannya cukup jelas, tapi walaupun demikian
di situ ada router. Jadi mau berbeda kayak manapun teman-teman, itu tetap dihubungkan atau tetap melewati satu pintu, jadi bisa sama-sama saling terhubung. Nah, kalau yang ini contohnya kita mau transfer file atau berbagi kayak gitu semacamnya ya kan. Ini kalau kita lihat di gambar memang cukup rumit ya teman-teman. Ini contohnya komputer saya dan ini komputer yang dihubungi. Nah, kenapa mesti kayak gini, belok-belok atau blok kayak gini kan, memang cukup rumit dipandang mata. Itu kenapa demikian. Kalau kita contohnya atau apapun ke komputer teman kita, nah di sini kita harus banyak menghadapi jaringan-jaringan di luar sana ya, kayak gini contohnya network 1, network 2, network 3. Jadi cukup banyak atau cukup rumit kayak gitu. Kenapa sih nggak langsung lurus saja kayak gitu ya kan? Pasti kalian juga bertanya. Tuh nggak bisa, memang kita harus melewati jaringan-jaringan ini. Network 1 kayak gitu misalnya. Tapi tenang aja teman-teman, selama masih ada router, perbedaan antara seperti yang kita lihat tadi, perbedaan net ID dan host ID-nya kayak gitu kan, itu masih tetap aja bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini teman-teman, kita udah bisa memahami betapa pentingnya proses routing yang kita lakukan pada komputer kita untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan komputer yang lainnya juga. Jadi teman-teman, cukup sekian pembahasan saya mengenai pentingnya memahami proses routing. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan thank you.